Nah, Bu, sekarang giliran saya ya, Bu, ya. Oke. Sesuai. Selamat pagi, Ibu Tini. Apa kabarnya? Selamat pagi Bu Fitri, alhamdulillah baik, sehat selalu. Bu Fitri Bagaimana semoga keadaannya hari ini, Bu? alhamdulillah sehat Bu dan semangat. Alhamdulillah. Baik-baik, Bu. Eh, apa rencana pertemuan kita hari ini, Bu? Begini Bu Fitri, saya di lapangan sebagai calon guru penggerak kan ingin sebagai fasilitator nantinya. Jadi apa-apa yang harus saya menjadi fasilitator yang efektif yang bisa saya jalankan di lapangan, mungkin itu yang jadi kendala bagi saya selama ini. Oke, Bu. Ibu ingin menjadi seorang fasilitator yang efektif. Apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini, Bu? Ya, yaitu Bu Fitri, saya ingin eh, bagaimana saya di lapangan nanti bisa menjadi fasilitator yang efektif bagi CGP yang saya dampingi gitu. Menurut Ibu, eh, efektif itu bagaimana? Bagaimana yang efektif itu menurut Ibu? Ya, yang efektif kalau menurut saya itu eh, kegiatan kita sebagai fasilitator itu bisa kita jalani sesuai dengan eh, kebutuhan dan kegiatan yang kita lakukan itu bisa membantu si CGP dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran yang diharapkan. Mungkin itu Bu Fitri, kalau menurut saya. Oh, ya baik Bu. Berarti efektif itu seperti itu menurut Ibu ya. Jadi kalau memang Ibu bisa seefektif mungkin, bagaimana Ibu menentukan ukuran keberhasilan kita berbicara hari ini, Bu? Ya, kalau menurut saya, seandainya kita sudah efektif melakukan pendampingan kepada CGP kita, diharapkan nantinya CGP kita itu bisa menemukan sendiri atau bisa kita gali dari hal-hal apa saja yang masih belum uh, dia mengerti tentang apa tujuan dia sebagai guru penggerak dan apa yang harus dia gerakkan nanti di lapangan dan kepada siapa dia harus memberikan bimbingan seperti apa dan bagaimananya nanti itu mungkin bisa kita lakukan dengan terlebih dahulu uh, memberi, memberikan apa pandangan-pandangan kepada guru kita atau CGP ini untuk menemukan sendiri permasalahan yang harusnya dia hadapi dan bagaimana solusi menurut dia, kita gali ide-idenya, nanti dia sendiri akan menemukan jawaban dan kita memberikan dorongan sebagai fasilitator, mungkin kita bisa menjembatani solusi-solusi yang akan dia lakukan nantinya atau seperti apa. Itu menurut saya, Bu Oke, Safit. Ibu, Ibu sudah menjabarkan tentang langkah-langkah yang akan Ibu lakukan nanti gitu, Bu. Tapi yang saya tanyakan ini, Bu, eh, kan kita sudah Ibu sudah menyampaikan apa yang efektif, kemudian apa yang akan Ibu lakukan. Nah, dari pertemuan kita ini, apa ukuran keberhasilannya yang akan Ibu dapatkan nanti? Hmm, ya, saya bisa mengerti apa yang harus saya lakukan. Yang pertama, yang kedua, saya bisa memberikan pendampingan yang efektif kepada calon guru penggerak nantinya dengan langkah-langkah yang sudah saya rencanakan sebelumnya. Mungkin itu, Bu Fitri. Oke, Bu. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Nah, sekarang Ibu dari skala 1 sampai 10, sekarang Ibu berada di posisi mana untuk mencapai pembelajaran yang efektif itu? Mungkin kalau pembelajaran yang efektif
efektif, bukan Eee, saya yang Ibu melakukannya, Bu menjadi Fitri Ibu ya. menjadi pendampingan yang efektif itu, ya, Ibu kan melakukan pendampingan. Nah, Ya, sekarang posisi Ibu itu untuk menjadi yang efektif menurut Ibu itu sudah di posisi skala berapa gitu? oh gitu. Saya sekarang mungkin dalam tahap pembekalan ya, mungkin, skala yang saya baru rasakan itu di skala 2 atau 3, di mana saya belum terjun ke lapangan, karena belum ada, eee apanya, jadi saya masih tahap pembekalan saat ini, jadi saya masih mencari, ilmu, bagaimana cara mendampingi, eee, CGP di lapangan nantinya, sehingga pendampingan saya itu bisa berjalan secara efektif gitu. Mungkin dari tahap, 3 atau 4 masih levelnya, Bu Fitri. Oke, Bu. Kemudian, kalau seperti itu, apa kekuatan yang Ibu inginkan untuk menjadi seorang, eee, pembimbing yang efektif itu, Bu? Kekuatan atau tekad saya untuk menjadi pembimbing yang efektif itu di lapangan nantinya, itu saya dengan lebih dahulu memulai dari diri saya sendiri, seterusnya saya lebih banyak, mencari ilmu tentang fasilitasi, tentang yang lainnya juga mungkin, bagaimana kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan, eee, bisa mencapai level, merdeka belajar. Mungkin itu yang saya Oke, Bu. kuatkan semangat untuk, Ya, mendampingi kita iya, CGP ini. benar, Bu, kita harus bersemangat ya, Bu. Jadi dengan, menjadi seorang pembimbing yang efektif, kemungkinan atau peluang apa yang bisa Ibu ambil di sana? Peluang-peluang yang saya harapkan dari pendampingan yang sudah saya lakukan, yaitu mungkin saya berharap nantinya ke depan CGP ini bisa menggerakkan, pendidikan ini supaya bisa berjalan seefektif mungkin sesuai dengan filosofi yang sudah diajarkan untuk kita para pendidik melalui, filosofi Ki Hajar Dewantara, dan kita bisa ke depannya mewujudkan cita-cita kita bersama yaitu pendidikan yang merdeka, mungkin itu. Oke, Atau, bagus. merdeka belajar. Oke, bagus sekali kemungkinannya ya, Bu, ya. Banyak sekali kemungkinan dan peluang yang akan Ibu ambil. Nah, sekarang, dalam Ibu menjadi seorang pendamping yang efektif itu, apakah hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu meraih tujuan? Iya. Hambatan tentu mungkin kalau menurut saya banyak sekali ya Bu Fitri, apalagi di saat sekarang ini kegiatan kita tidak bisa langsung ke lapangan, kita bisa melakukan dengan daring, karena situasi dan kondisi saat ini. Jadi, kita harus bisa menggunakan IT, sebisa mungkin sehingga proses, pendampingan yang kita lakukan ini bisa berjalan dengan baik ke depannya. Di samping itu, eee, semua pihak bisa mendukung program yang kita sampaikan ini dan bersama-sama dengan CGP kita bisa saling bermitra. Mungkin, hambatan-hambatannya, di lapangan nanti akan banyak kita temui seperti kendala sinyal lah atau jaringan gitu, mungkin itu Bu Fitri. Nah, dari hambatan yang Ibu sampaikan tadi itu ada sinyal apa solusinya, Bu, selain itu, Bu? Iya, solusinya mungkin, kita akan berusaha, semaksimal mungkin, mencari, jaringan yang netral di mana yang bisa kita gunakan sehingga proses yang kita sudah rencanakan bisa berjalan dengan baik nantinya. Mungkin itu saja Bu Fitri. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Kemudian, ini, apa sih prioritas Ibu untuk menjadi pendamping yang efektif itu, Bu? Prioritasnya kan,
Kalau kita sudah melakukan, pendampingan, otomatis prioritas kita kan calon guru penggerak dulu ya. Setelah kita, melakukannya dengan calon guru penggerak secara bersama, apa-apa saja yang harus kita lakukan bersama, insyaallah, cita-cita kita dari awal bisa akan terwujud, seperti yang sudah dikatakan tadi, yaitu merdeka belajar. Iya, Bu. Jadi, rencana-rencana Ibu itu nanti dan prioritas yang sudah Ibu berikan itu, nah strategi untuk melaksanakan itu bagaimana, Bu? Kalau strategi kayaknya, bagaimana ya, seperti tadi, kita kan sekarang nggak bisa tatap langsung karena kondisi gitu kan. Lalu kita kan mempunyai, jejaring sosial seperti kita, lewat, pembimbingan secara daring kan seperti itu. Yang terlebih dahulu kita kan, menghubungi calon guru penggerak kita, terlebih dahulu mensosialisasikannya, memberikan, eee, apa yang dia butuhkan, kira-kira apa hambatan bagi dia, terus kita cari bersama kira-kira apa solusi-solusi untuk menjawab, kendala-kendala yang kita temui nantinya. Mungkin itu untuk sementara yang bisa saya Oke, Bu. berikan strategi. Ibu tadi menyampaikan bahwa untuk menjadi seorang pendamping yang efektif itu, kira-kira adakah jangka waktu atau bagaimana jangka waktunya Ibu bisa kalau ini yang bahwa saya ini sudah menjadi pendamping yang efektif? Kalau jangka waktu kayaknya saya juga belum paham sekali ya, Bu, gimana kira-kira yang bisa saya lakukan sampai saat ini, Ya, cuman saya misalnya Ibu, memperkirakan begini, saya bisa menjadi seorang pendamping yang efektif itu dalam waktu berapa bulan gitu atau berapa berapa lama? oh gitu. Kalau itu sebenarnya kan kembali lagi ke CGP-nya gitu, yang kalau kita, eee, tekad kita kan mendampingi sejauh mana dia, eee, kita bimbing atau kita dampingi dalam melakukan kegiatan, kegiatan menuju pendidikan yang memerdekakan tadi itu bisa terwujud di lapangan. Terus, kalau menurut saya jangka waktu yang saya inginkan itu, kira-kira setelah saya melakukan, pendampingan ini mungkin berjalan agak 1 tahunan atau itulah kira-kira, Bu. Oke, baik, Bu. Kan kita melaksanakan PGP ini adalah waktunya 9 bulan ya, Bu, ya. Jadi, Ya. kira-kira ukuran keberhasilan rencana yang akan Ibu lakukan menjadi seorang pendamping efektif itu ukuran keberhasilan yang Ibu lakukan dari rencana yang sudah Ibu siapkan tadi dari atas kan sudah banyak Ibu sampaikan tadi itu. Iya. Nah, ukuran keberhasilan rencana rencana Ibu itu bagaimana? Kalau saya menargetkan, sekitar 5 bulanan, insyaallah rencana saya bisa berjalan, insyaallah gitu kan. Nah, jadi di bulan ke-6 kita bisa melihat hasil yang dikerjakan gitu. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Selanjutnya, Bu, apa komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah Ibu lakukan? Yang akan terhadap rencana Ibu tadi mengatakan menjadi pendamping efektif dengan langkah sebagai tadi ada sudah Ibu sebutkan. Nah, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tersebut? Komitmen saya itu saya akan berusaha semaksimal mungkin dengan penuh semangat dan bekerja sama dengan CGP, mungkin itu awal. Nah, siapa saja siapa dan apa yang dapat membantu Ibu menjaga komitmen tersebut, Bu? Yang pertama tentu diri saya sendiri dan didukung oleh, teman CGP juga dengan memberikan, motivasi tadi, komitmen kita yang didukung oleh, eee, program yang kita jalani saat sekarang ini.
tentu didukung oleh kependidikan atau Mendikbud yang menyelenggarakan ini. Mungkin itu menurut saya, Bu. Oh, oke, Bu. Berarti banyak juga yang sudah membantu Ibu ya, akan membantu dan kemudian, nah dari pertemuan kita hari ini, Ibu tindak lanjut selanjutnya itu apa, Ibu? Bagaimana tindak lanjut Ibu setelah kita melakukan pertemuan hari ini? Ya, setelah kita melakukan hari ini, saya bisa menyimpulkan kalau saya nantinya di lapangan akan berusaha memberikan pendampingan sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diharapkan yang bisa saya jalani sebaik-baiknya bersama CGP sehingga dengan langkah-langkah yang sudah saya persiapkan seperti tadi dan saya bisa melakukan semuanya itu seefektif mungkin. Itu mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Jadi Ibu sudah merencanakan tindak lanjut dari kegiatan kita ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan, Ibu jalankan dan saya doakan Ibu menjadi seorang pendamping yang efektif. Amin. Demikian Bu Terima pertemuan kasih, kita Bu hari Pit. ini, kita akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.